Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kembali kita bersatu hati dalam doa bersama Jumat 11 September 2020. Marilah kita bersaat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita hening sejenak, mengheningkan pikiran kita, mengheningkan hati kita. Bacaan Alkitab yang disediakan leksonari bagi kita malam ini adalah Lukas pasal 6 ayat 36 hingga 38. Lukas pasal 6 ayat 36 hingga 38. Inilah Injil menurut Lukas. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat-ayat yang menemani kita dalam doa malam ini menarik disimak. Berkait dengan kemurahhatian, semua itu dilakukan karena kita sudah menerimanya dari Allah. Teorinya memang demikian. Hanya orang yang pernah menerima kemurahhatian yang mungkin bersikap murah hati kepada orang lain. Logis memang. Bagaimana mungkin bersikap murah hati jika kita tidak mendapatkan kemurahhatian dari Allah terlebih dahulu? Dan sebaliknya, karena kita telah mendapatkan kemurahhatian Allah, maka kita dipanggil untuk bersikap murah hati. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, di sini, Allah itu sebagai Bapamu. Sebutan Bapamu memperlihatkan kedekatan. Ada hubungan kekerabatan yang erat. Ini Bapa kita, bukan Bapa orang lain. Bapamu berarti Allah dipahami sebagai orang tua kita. Daripadanya lah kita berasal. Sebutan Bapamu berarti ada DNA Allah yang mengalir dalam diri kita. Itu berarti sifat-sifat Allah ada dalam diri kita. Dan salah satu sifat itu adalah kemurahhatian. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, hendaklah kalian berbelas kasihan, seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Ya, sekali lagi, berbelas kasihan adalah sifat Allah. Berbelas kasihan berarti senantiasa menempatkan diri kita pada diri orang lain. Orang Yunani punya istilah empati yang terdiri atas dua kata en dan pathos. En berarti dalam, pathos berarti penderitaan, yang berarti berada dalam penderitaan orang lain. Menarik lagi disimak. Imbauan tentang murah hati langsung diperkuat dengan larangan jangan menghakimi. Orang yang sangat suka mengkritik dan terus melihat keburukan atau kesalahan orang lain biasanya memang tidak suka memberi dalam arti seluas-luasnya. Antara lain meminjamkan, memberi sedekah, mengampuni, dan lain-lain. Pada titik ini Tuhan Yesus menggunakan istilah ukuran atau takaran. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu.
Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Ketika seseorang memberi seperti Allah, maka ia tidak akan mampu menampung karunia Allah yang melimpah-limpah itu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, logika yang dipakai sungguh menarik diperhatikan. Kita murah hati karena Allah telah lebih dahulu murah hati. Dan ketika kita murah hati, Allah akan memberikan lebih banyak dari yang bisa kita terima. Itu berarti takaran yang digunakan adalah Allah sendiri. Ingatlah, Dia adalah Bapa kita. Kita satu DNA dengan Dia. Dan salah satu sikap murah hati adalah berdoa buat orang lain. Kita hanya mungkin mendoakan orang yang memang kita kasihi. Itulah panggilan khusus di tengah pandemi ini, di tengah suasana yang semakin susah ini. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, marilah kita bersyafaat. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Allah, Bapa kami, mampukan kami untuk terus memperlihatkan sifat-sifat-Mu dalam diri kami. Kiranya orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kemurahhatian-Mu, pengampunan-Mu dan pemberian-Mu melalui diri kami. Mereka boleh juga turut merasakan kemurahhatian-Mu, pengampunan-Mu, pemberian-Mu yang telah lebih dahulu kami terima dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam kemurahan-Mu kami rindu berdoa untuk rencana pemerintah DKI yang akan kembali menerapkan PSBB secara total. Murnikanlah keputusan ini ya Bapa. Jauhkan dari intrik-intrik politik yang akan membuat rakyat semakin susah. Sudah susah karena pandemi, masih dibebani kesusahan karena intrik-intrik politik yang ada. Biarlah keputusan ini juga menolong segenap rakyat kami untuk makin melihat betapa pentingnya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, taat mengenakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Hal-hal sederhana yang niscaya dilakukan demi pemutusan penularan virus corona ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami rindu menyerahkan segenap penderita COVID-19 yang semakin banyak jumlahnya. Kami juga menyerahkan orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, yang jumlahnya lebih banyak lagi. Kiranya Engkau yang menemani mereka dalam proses pemulihan. Kiranya mereka boleh merasakan jamahan tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian. Mampukan mereka sabar untuk menjalani proses pemulihan kesehatan ini. Keluarganya juga Tuhan beri penghiburan dan kekuatan, juga kesabaran. Jauhkan dari kekhawatiran yang hanya akan membuat daya tahan tubuh mereka menurun. Biarlah mereka terus merasakan bahwa mereka juga adalah milik Tuhan.
dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam merawat saudara-saudara kami ini. Berikan mereka juga penghiburan dan kekuatan. Mampukan mereka juga boleh terus menjaga diri melalui protokol kesehatan maksimum. Kiranya Engkau juga menjaga keluarga mereka. Biarlah Engkau juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Jauhkanlah dari rasa cemas dan khawatir. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami mohon berkat-Mu bagi proses penemuan vaksin ini. Kami terus berharap kiranya Bapa berkenan dengan rencana ini. Berikanlah kemampuan dan kemauan bagi semua orang yang terlibat dalam uji klinis vaksin di Bandung. Kami juga bersyukur atas keberadaan para relawan yang menyediakan diri untuk terlibat dalam proses ini. Biarlah Engkau beri penghiburan pula kepada mereka. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan terbaik dalam pandemi ini. Ini bukan hal yang mudah ya Tuhan, memadukan antara persoalan ekonomi dan kesehatan. Kiranya Bapa berkati rencana pemerintah bangsa kami untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan subsidi gaji bagi yang bekerja secara formal. Kiranya Tuhan juga memberkati rencana ini. Juga tolong pemerintah dalam mencari jalan untuk menyalurkannya bagi para pekerja informal. Jika ada rencana pemerintah untuk memberikan bantuan kepada penggiat UMKM, kiranya usaha ini pun dapat berlangsung dengan baik, tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami percaya Engkau mengasihi negeri kami. Inilah syafaat kami ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita bersama telah melakukan doa malam. Mari kita istirahat, memohon rahmat kepada Allah agar kita dapat tidur nyenyak, sehingga besok boleh bangun dengan kesegaran yang baru, boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Tuhan memberkati. Amin.